Halo guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Kali ini seperti biasa kita akan membahas fitur-fitur yang ada di Mikrotik. Dan untuk saat ini fitur yang akan kita coba bahas yaitu mengenai port isolation yang ada di switch CSS. Nah, seperti apa kelanjutan videonya? Simak terus channel Mikrotik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, sebelum itu saya akan mencoba untuk menjelaskan bahwa di produknya Mikrotik itu terdapat beberapa seri dari switch ya. Yang pertama itu ada seri CLS series, kemudian ada CSS series dan juga ada juga RP260 GS atau yang lama itu RP250 GS. Nah, produk-produk tersebut merupakan produk switch dari Mikrotik. Nah, bedanya apa dari tiga produk ini? Yang jelas nanti adalah yang paling utama perbedaannya itu di sistemnya. Kalau kita biasanya pakai CRS atau mungkin produk Mikrotik yang lain ya seperti routerbot ataupun mungkin CCR itu sistemnya menggunakan router OS. Nah, sedangkan untuk yang CSS series dan juga yang RP260 GS series itu dia menggunakan SWOS. Ya, jadi sistemnya yang berbeda. Nah, dengan perbedaan sistem ini tentunya nanti juga ada perbedaan bagaimana cara kita konfigurasi perangkat-perangkat tersebut. Nah, fokus kita kali ini kita akan mencoba untuk konfigurasi yang CSS series. Nah, kebetulan di sini di depan saya sudah ada perangkat CSS 326 dan tentu saja untuk operating sistemnya menggunakan SWOS. Oke guys, kali ini tidak usah lama-lama ya, kita langsung saja coba setting atau konfigurasi produk CSS 326 series ini ya. Dan nanti kita akan coba untuk fungsi dari port isolation yang ada di fiturnya ini. Nah, untuk remote karena ini kita menggunakan produk CSS yang mana operating sistemnya yaitu yang seperti yang saya sebutkan di awal yaitu menggunakan SWOS atau kepanjangannya Switch OS. Nah, di sini kita akan menggunakan web browser ya. Ini merupakan cara utama untuk kita meremote produk ini yang menggunakan SWOS ya. Kita menggunakan web browser. Terserah mau pakai Mozilla bisa, Chrome bisa, Opera atau yang lain. Nah, di sini saya akan coba pakai Mozilla Firefox ya, Mozilla Firefox. Nah, di sini kita bisa langsung isikan IP dari perangkat CSS-nya ini ya. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan Winbox sebenarnya, cuma untuk Winbox ini nanti kita tidak untuk remote, tetapi nanti kita akan melihat informasi dari perangkat CSS-nya ini, ya IP-nya berapa, MAC-nya berapa, serinya berapa, itu bisa dilihat di Winbox. Tapi untuk meremote tetap menggunakan web browser ini. Ya, contohnya seperti ini, kita akan coba pakai Winbox ya. Nah, kemudian di tab Navbar. Nah, di sini akan terlihat untuk seri dari CSS-nya, ya di Winbox di sini. Nah, di sini serinya CSS 326/24G/2S+. Dan di sini untuk versinya dia menggunakan versi Switch OS-nya ya, di sini 2.12 versinya. Dan di sini kita juga bisa lihat untuk IP address dari switch-nya itu dia mendapatkan IP 192.168.73.221. Nah, IP ini dia didapat dari jaringan ya. Jadi router CSS ini sudah connect ke jaringan, dia mendapatkan IP, nah IP-nya ini bisa kita lihat di Winbox-nya ini. Nah, terus kalau mau remote bagaimana? Nah, di sini seperti yang kita lihat untuk remote dengan Winbox itu nanti di parameter connect to ini dia akan diarahkan ke sebuah URL. Ya, jadi kita tidak bisa langsung remote menggunakan Winbox-nya ini. Ya, soalnya untuk Switch OS itu dia tidak support kita remote menggunakan Winbox ya. Nah, di sini di connect to dia mengarah ke URL dengan IP yang kita pilih ini. Nah, untuk remote-nya kita tinggal connect, nanti secara sistem akan diarahkan langsung ke web browser. Nah, munculnya seperti ini guys. Ya, ini dia muncul pop-up untuk login ke perangkat CSS-nya ini. Nah, di sini seperti biasanya ya untuk default username password itu admin, kemudian passwordnya kosong, tinggal kita klik OK. Nah, di sini otomatis langsung masuk ke sistemnya. Nah, di sini sistem source ini seperti ini guys. Jadi
dia web based ya. Kenapa kok tidak bisa pakai Winbox? Ya karena untuk sistemnya ini dia merupakan web based. Kita harus meremote-nya menggunakan web browser ya. Kemudian mungkin saya jelaskan sedikit untuk pengaturan IP ya. Jadi secara default untuk perangkat CSS ini dia nanti akan menggunakan DHCP client untuk mendapatkan IP dari jaringan. Nah, untuk mengeceknya di mana? Pengecekan ada di menu sistem. Ya. Di sebelah kanan ini ada tab sistem, kita klik. Nah, kemudian di sini ada menu general ya. Kemudian ada address acquisition. Nah, di sini ada 3 pilihan, 3 opsi. Ada DHCP with fallback, kemudian ada static, dan kemudian ada DHCP only. Nah, masing-masing ini fungsinya apa? Kalau DHCP with fallback ini nanti perangkat CSS dia akan mencoba untuk mendapatkan IP menggunakan DHCP client. Nah, ketika DHCP client dia tidak mendapatkan IP, maka dia akan menggunakan IP statik yang ada di sistemnya ini. Itu ya. Kemudian kalau kita pilih static only atau static ini ya, ini tentu saja si sistem dari source-nya ini, CSS-nya ini, dia hanya melihat IP static yang kita setting di kolom static IP address di sini. Kemudian yang terakhir kita bisa pilih juga DHCP only. Ini nanti kalau kita pilih maka si CSS itu dia akan hanya melihat atau meminta IP menggunakan DHCP client saja gitu. Jadi terserah mau pakai DHCP with fallback boleh, static only boleh, DHCP only juga nggak ada masalah, tinggal disesuaikan dengan jaringan yang ada. Ya, kalau saya lebih prefer ke DHCP with fallback di sini ya untuk topologi saat ini. Nah, kemudian apabila ketika kita konfigurasi perangkat ini tanpa koneksi ke jaringan jadi standalone ya. Jadi kita perangkat sendiri kemudian langsung kita tancapkan kabel UTP. Nah, kemudian kita remote. Nah, maka untuk remote-nya itu akan kita gunakan IP static ya, yang default yang tersetting di sini, yaitu di sini ada IP 192.168.88.1. Ya, jadi kita ubah IP laptop kita ke IP yang satu segmen dengan IP 88.1 ini. Nah, kemudian kita remote secara statik. Nah, tapi dengan kondisi sekarang yang saya punya sekarang karena sudah terkoneksi ke jaringan, ya maka kita ada dua opsi di sini ya. Karena saya pilih DHCP with fallback, ya maka otomatis si CSS ini dia mendapatkan IP dari jaringan. Nah, IP dari jaringannya itu untuk media ya, untuk IP untuk remote saya ini. Ya. Nah, oke guys, kita sekarang menuju ke bahasan utama kita, yaitu membahas fitur port isolation yang ada di CSS series atau yang ada di. Nah, untuk aksesnya di mana? Aksesnya kita bisa langsung masuk ke port isolation. Di menu port isolation di sini kita akan jumpai sebuah tampilan seperti ini ya. Kotak-kotak, banyak checklistnya juga. Nah, ini artinya apa? Nah, setiap kotak di sini dia mewakili informasi dari port perangkat CSS-nya ini ya. Contohnya di sini yang pojok kiri ya, kalau kursor kita juga sorting ke kotaknya ini. Nah, ini akan muncul komen. Nah, ini ada port 1. Kemudian kalau kita geser ke kanan ada port 2, kemudian port 3, port 4, port 5 sampai seterusnya. Ini ada 24 port, harusnya ya 24 port gigabit Ethernet plus 2 port SFP 10G atau SFP plus di sini. Ini kelihatan di sini. Nah, sebagai contoh implementasi atau simulasi, nah di sini saya sudah siapkan beberapa skenario ya, ada 3 skenario yang akan kita coba. Yang pertama adalah seperti di topologi di depan ini ya, kita bisa lihat bahwa untuk isolasinya kita akan membuat semacam grouping ya, grup 1, grup 2. Nah, maksudnya apa? Ini nanti komunikasi antar perangkat itu hanya bisa dilakukan di satu grup saja. Ya, kalau misal pengen komunikasi antar grup 1 ke grup 2 itu yang kita isolasi. Nah, di sini kalau kita lihat ini untuk port-portnya, yaitu dia di checklist semua. Artinya apa? Artinya untuk perangkat CSS ini by default untuk semua port itu dia open, yang artinya setiap perangkat yang nyolok di port 1 sampai SFP itu bisa saling komunikasi. Jadi layer 2 atau satu segmen. Nah, dengan skenario 1 ini kita nanti akan batasi untuk komunikasinya. Jadi kita akan buat per grup, ada grup 1 sama grup 2. Ya, jadi grup 1 itu nanti anggotanya ya port 1 sampai port 8, kemudian grup 2 itu port 9 sampai port 16.
Oke, langsung saja kita config untuk skenario 1 ya. Kita akan buat grup 1 dulu, yaitu kita mulai dari port 1. Nah, port 1 ini kita boleh komunikasi kemana saja, tinggal kita checklist di sini. Ya, misal port 1 itu bisa sampai port 8 komunikasinya. Nah, ini yang kita checklist sampai sini saja. Berarti yang lain kita hilangkan untuk checklistnya. Oke, kemudian selanjutnya port 2 juga sama ya. Sampai port 8 yang lain kita hilangkan checklistnya. Kemudian port 3 juga sama. Oke. Port 4 juga sama. 5 juga sama dan seterusnya. Dan terakhir di sini port 8. Oke, jadi ini untuk grup satunya ya, port 1 sampai port 8 itu konfigurasinya seperti ini. Ini yang dicentang ya. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa kok yang kiri ya, misal di port 1 ini yang paling pojok kiri ini kok tidak dicentang ya, karena di sini dia menunjuk ke port 1 sendiri, jadi nggak perlu dicentang. Nah, yang perlu dicentang itu untuk komunikasi ke port yang lain, misalnya port 2, port 3, port 4, dan port 1. Nah, di port 2 juga sama, untuk di port 2-nya sendiri itu tidak perlu dicentang. Ya, soalnya ini portnya dia sendiri. Yang perlu dicentang ya kemana dia mau komunikasi, itu yang kita aktifkan checklistnya di sini. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat grup yang kedua guys. Ya, caranya gimana? Caranya seperti tadi ya. Tinggal kita checklist nih yang diperlukan ya, untuk kotak mana yang diperlukan kita checklist. Misalnya port 9 itu masuk ke grup 2. Berarti port 9 nggak boleh komunikasi dengan grup yang pertama ya. Di sini berarti yang di unchecklist yaitu dari port 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 ya. Selanjutnya untuk port 16 ya, dari port 16 ke atas itu mungkin kita nonaktifkan juga ya, karena kita buatnya cuma grup 1 sama grup 2 seperti topologi tadi yang pertama. Oke, seperti ini. Dan ini juga sama ya di port 10 ya. Oke. Ini kemudian ini juga sama port 11. Oke. Kemudian port 12 juga sama. Port 13 juga sama. Nah, ini kita lakukan sampai dengan port 16 untuk port terakhir dari grup 2-nya. Oke. Nah, seperti ini guys ya. Ini kita sudah terbentuk ya grup 1 sama grup 2 ya. Grup 1 itu anggotanya port 1 sampai 8, nah grup 2 9 sampai 16 gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan langsung saja coba untuk implementasi yang pertama atau skenario yang pertama yang kita buat per grup ini ya. Nah, kemudian jangan lupa kita cek dulu di pojok kanan bawah ini ada apply ya, berarti kita harus, kalau ini masih nyala seperti ini maka kita harus apply all dulu ya, supaya konfigurasi yang kita setting itu dimasukkan ke sistemnya. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan coba tes komunikasi nih antara grup 1 dengan grup 2. Kebetulan di sini saya punya 2 laptop ya. Ini laptop saya, satunya di sebelah saya ya. Di sini di portnya itu terhubung, kalau laptop saya ini dia terhubung di port 1 ya, port 2 ya, port 2 yang kabelnya hitam ini. Kemudian laptop yang satunya itu dengan menggunakan kabel abu-abu di sini. Nah, kalau kita lihat di sini sudah beda grup ya. Ini 1 sampai 8 dan di sini 9 sampai 16 ya, sudah beda grup portnya. Nah, ini kita coba nih koneksinya kira-kira bisa atau tidak ya. Caranya gimana ya? Paling gampang kita gunakan ping dari command prompt atau terminal. Ya, command prompt terminal dari laptop kita masing-masing. Ping ke IP dari laptop yang satunya, yaitu kebetulan di sini saya pakai 192.168.73.223.
Kalau kita ping, ya di sini dia tidak replay ya karena sudah beda grup. Ya. Di sini ada keterangan error destination host unreachable. Nah, efeknya seperti ini kalau sudah beda grup. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk pindah koneksinya ya. Untuk laptop kedua kita pindah ke grup port yang pertama atau grup 1. Oke. Nah, kita akan coba untuk tes ping lagi, kira-kira bisa komunikasi atau tidak di sini. Ya, dengan IP yang sama kita ping lagi dan hasilnya di sini replay. Nah, seperti ini contoh untuk implementasi skenario yang pertama. Jadi kita buat grouping antar portnya. Nah, sekarang untuk skenario 2 kita akan coba sedikit berbeda topologinya. Nah, seperti di tampilan di depan itu kita bisa lihat di topologinya bahwa nanti setiap laptop yang tersambung ke port-portnya itu dia akan mendapatkan akses cuma ke upstream saja atau ke internet. Tapi kalau untuk komunikasi ke antar laptopnya itu dia tidak diizinkan atau diisolasi gitu istilahnya. Nah, untuk skenario kedua ini seperti apa ya, langsung aja kita coba praktekkan ya. Kita remote lagi untuk switch-nya, CSS-nya. Nah, untuk skenario yang kedua itu mungkin kita akan checklist dulu untuk semuanya portnya. Kita ubah ke default lagi ya. Oke, di sini kondisinya sudah default ya. Kemudian kita akan coba implementasikan skenario yang kedua ya. Nah, kebutuhannya adalah untuk setiap koneksi laptopnya itu seperti di topologi hanya bisa komunikasi ke atas atau ke upstream ya, ke internet. Tapi untuk komunikasi antar laptop yang ada di masing-masing portnya itu diisolasi. Nah, caranya seperti apa? Di sini yang pertama adalah kita fokuskan untuk port yang terhubung ke internet. Kebetulan di jaringan saya sekarang di topologi sekarang ini untuk internet itu dia terdapat di port yang pertama ini, yang kabel warnanya biru ya. Kemudian laptop saya terhubung ke port 2. Kemudian untuk laptop yang kedua itu ada di port 5. Ini untuk topologi saya. Nah, saya akan kondisikan untuk laptopnya ini dia hanya bisa koneksi ke internet. Nah, cara yang pertama adalah kita fokus di port yang pertama dulu. Nah, port pertama di sini atau port yang mengarah ke internet ini tentunya nanti digunakan untuk komunikasi di port-port yang lain untuk ke internet. Berarti di sini kita akan centang semua dari port 2 sampai SFP-nya ya untuk port yang pertama di sini. Nah, untuk port yang selanjutnya port 2 sampai yang terakhir yang SFP itu baru kita lakukan penyesuaian. Ya, contohnya di sini pertama laptop saya connect ke port 2. Nah, maka di switch OS-nya di port isolation di sini kita akan checklist itu hanya di port satunya saja di sini. Yang lain tinggal di unchecklist, ya, tinggal dihilangkan centangnya di sini. Kemudian yang port 5 itu juga sama, ya. Untuk checklistnya ini kita akan hilangkan semua. Yang aktif checklistnya itu hanya di port satunya di sini. Yang lain pun juga sama, bisa kita lakukan hal yang serupa untuk setting skenario yang kedua ini. Atau kalau di jaringan itu bisa dikatakan istilahnya itu private VLAN. Misal saya contohkan sampai port 10 saja di sini ya untuk contohnya. Oke. Nah, dengan demikian dengan konfigurasi seperti ini maka nanti kalau misal ada perangkat laptop itu terkoneksi di port 2, 3, 4 sampai 10 itu nanti dia hanya bisa komunikasi ke internet saja, ke port satunya saja di sini ya, karena yang tercentang di sini ya checklistnya aktif itu hanya di port 1. Nah, untuk ke port-port yang lain itu dia tidak bisa komunikasi atau terisolasi. Oke guys, seperti itu untuk contoh konfigurasi skenario 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba apakah konfigurasi ini berjalan atau tidak. Nah, tentu saja sebelum itu kita akan apply dulu untuk konfigurasinya sekarang.
ya, jangan lupa untuk klik apply all di pojok kanan bawah. Kemudian kita akan coba komunikasi antar laptopnya, kira-kira bisa atau tidak. Ya, kita buka terminal, kita lakukan tes ping ke alamat IP dari laptopnya, yaitu IP-nya masih sama, yaitu 192.168.73.223 di sini. Kemudian kita enter dan hasilnya dia tidak bisa komunikasi, guys. Ya, komunikasinya terblok di sini, terisolasi. Nah, tapi kalau saya tes pingnya itu ke arah internet, nah ini dia replay, ya, yang artinya untuk ke internet itu tidak ada masalah di sini. Hanya komunikasi antar portnya itu yang kita isolasi, kita blok. Nah, selanjutnya di sini untuk skenario yang ketiga, yang terakhir, di sini kita akan coba implementasi hanya satu port saja yang akan kita isolasi. Ya, jadi seperti topologi di depan bisa dilihat ya. Untuk laptop atau PC yang kabelnya warna merah itu nanti kita akan isolasi untuk koneksinya. Jadi dia nggak bisa connect ke internet, nggak bisa saling ngobrol dengan tetangganya ya, dengan laptop yang lain. Nah, tapi selain kabel warna merah itu, nah lainnya itu bisa saling komunikasi yang lain ya. Ke internet juga bisa, antar laptopnya juga nggak ada masalah. Nah, fungsinya seperti ini digunakan untuk apa di jaringan nanti? Ini nanti biasanya digunakan kalau misalnya kita butuh satu port khusus untuk manajemen saja ya. Jadi untuk akses ke suite OS-nya atau ke CSS-nya, dan di situ mungkin kita perlu satu port untuk jaga-jaga, misal kalau ada problem kita setting gagal nggak bisa di remote misalnya kalau kita pakai port normal, nah maka kita akan sisakan satu port di sini khusus untuk kebutuhan manajemen. Nah, caranya seperti apa? Ya langsung aja kita setting di sistem CSS-nya di sini, di source-nya. Di sini dalam kondisi default ya. Kemudian untuk kebutuhan seperti skenario yang ketiga, misalnya saya pingin di port 24, ini saya pingin jadikan portnya itu terisolasi ya. Nah, caranya seperti apa? Ya caranya ini gampang ya, kita tinggal uncheck list di port 24 ini. Kita uncheck list semua, jadi dia tidak boleh komunikasi kemana-mana ya. Nah, kemudian yang lain juga sama, ini di kolom port 24 ini juga di uncheck list ya, checklistnya dihilangkan. Ya, misal dari port 1 ke port 23 itu checklist untuk port 24-nya dihilangkan. Nah, seperti ini guys. Jadi artinya port 24 itu dia nggak bisa komunikasi ke port 1, 2, 3, seterusnya. Dan yang lain itu dia juga nggak bisa masuk atau komunikasi ke perangkat yang terhubung ke port 24. Nah, ini contoh konfigurasinya seperti ini. Nah, kita akan apply ya untuk konfigurasinya di sini. Kita akan coba lihat untuk hasilnya seperti apa. Nah, sekarang saya akan coba untuk pindahkan koneksi laptop saya yang sebelumnya di port 2 di sini, yang kabel hitam ini, saya pindahkan ke port 24. Kira-kira laptop saya ini masih bisa connect ke internet atau tidak ya. Nah, kita akan coba di sini pindahkan dulu ke port 24. Oke, sudah saya pindahkan ya, saya sudah pindahkan ke port 24. Nah, sekarang kita akan coba tes ping dari laptop ini. Misalnya ke 88 ya, ke internet. Nah, hasilnya dia tidak bisa ping ke internet karena untuk port 24 itu sudah diisolasi ya, ke internet ya, maupun mungkin ini kita coba lagi ping ke laptop yang tadi ya, yang satunya. Ini ya, ping ke IP 192.168.73.223. Ini IP laptop dari laptop yang satunya ini. Yang terkoneksi kalau di jaringan ini terkoneksi di sini di kabel warna abu-abu ini.
Nah, kalau kita ping ke situ, hasilnya juga sama, dia nggak bisa komunikasi. Ya. Dia nggak bisa replay untuk pingnya. Tetapi untuk remote masih bisa saya lakukan di sini. Ya, artinya apa? Untuk manajemen ini masih tetap bisa dilakukan, tetapi kalau untuk komunikasi antar laptop atau untuk ke internet itu dia terisolasi. Nah, demikian tadi bagaimana cara konfigurasi fitur port isolation yang ada di perangkat CSS atau di sistem SWOS Suite OS. Nah, di sini untuk implementasinya cukup mudah, kita nggak perlu ribet, harus klik sana klik sini, tinggal checklist aja untuk kebutuhan komunikasinya. Ya, kalau misal pengen komunikasi ya checklistnya diaktifkan atau dicentang untuk setiap masing-masing portnya. Kalau misal kita butuh isolation ya berarti kita harus unchecklist, ya, checklistnya di nonaktifkan atau tidak dicentang untuk port-port yang kita butuhkan. Oke, terima kasih setelah menonton video ini. Dan apabila ada pertanyaan mengenai topik ini bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini supaya lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.